Shalom Bapak yang dikasihi Tuhan. Karena tiba waktunya untuk memulai ibadah kita, kita saat teduh sejenak. Amin. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang kilang gemilang oleh tangan kanannya. Pertolongan kepada kita adalah di dalam nama Allah yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa dan daripada anaknya Yesus Kristus. Amin. Kita bernyanyi dari nomor 24 ayat 1 dan ayat 2. Pujilah Tuhan Sang Raja yang Maha Mulia, segenap hati dan jiwaku pujilah Dia. Datang berkah, berilah musikku bergaul, angkatlah puji-pujian. Pujilah Tuhan segala kuasa ada padanya, sayap kasih-Nya yang aman mendukung anaknya. Tiada terbit yang kepadamu diberi, tidakkah itu kau rasa? Saudara-saudara yang kekasih, Alkitab sudah menggerakkan kita untuk mengakui dosa-dosa kita di hadapan Allah Maha Kuasa, Bapa yang di sorga. Dengan hati yang hancur dan ingin bertobat, kita menghampiri Dia supaya kita memperoleh keampunan oleh anugerah dan kebaikan hati Tuhan. Kami berharap dan memohon kepada saudara-saudara pada saat ini, mari kita bersama-sama menyampaikan doa pengakuan dosa kita. Kita mulai. Allah yang maha besar, yang daripadamu berasal setiap doa yang baik, yang mencurahkan roh dan anugerah di atas segala orang yang menantikannya. Selamatkanlah kami dari keinginan hati dan pikiran yang berubah-ubah di waktu kami mendekatkan diri kepadamu, agar kami dapat menyembah Engkau dengan pikiran yang baik dan hati yang tulus, dalam roh dan kebenaran, demi Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Jemaat dalam keadaan saat teduh. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Amin. Mari kita mengucapkan doa yang diajarkan Tuhan Yesus Kristus kepada kita. Kita mulai. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan
dan kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari nomor 127 ayat 1 dan ayat 2. Tembus aku Tuhan dengan hidup baru, agar ku rindu yang benar, berbuat seperti-Mu. Hembus aku Tuhan, sucikan hatiku, kehendak-Mu pun jadilah di dalam diriku. Amin. Kita akan beresponsoria yang tertulis pada kitab Mazmur 20 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Saya membacakannya sampai dengan ayat 2. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, di ayat 3 begitu selanjutnya, dan di ayat yang ke-10 kita bersama-sama membacakannya. Kita mulai. Doa mohon kemenangan bagi Raja untuk memimpin biduan Mazmur Daud. Kiranya Tuhan menjawab engkau pada waktu kesesakan. Kiranya nama Allah Yakub membentengi engkau. Kiranya dikirimkannya bantuan kepadamu dari tempat kudus, dan disokongnya engkau dari Sion. Kiranya diingatnya segala korban persembahanmu, dan disukainya korban bakaranmu. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki, dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. Kami mau bersorak-sorai tentang kemenangan-Mu dan mengangkat panji-panji demi nama Allah kita. Kiranya Tuhan memenuhi segala permintaan-Mu. Sekarang aku tahu bahwa Tuhan memberi kemenangan kepada orang yang diurapinya, dan menjawabnya dari sorganya yang kudus dengan kemenangan yang gilang gemilang oleh tangan kanannya. Orang ini memegahkan kereta dan orang itu memegahkan kuda, tetapi kita bermegah dalam nama Tuhan Allah kita. Mereka rebah dan jatuh, tetapi kita bangun berdiri dan tetap tegak. Kita bersama-sama. Ya Tuhan, berikanlah kemenangan kepada Raja. Jawablah kiranya kami pada waktu kami berseru. Amin. Kita nyanyikan Gloria Patri. Mulia bagi Bapa, bagi Anak serta Roh Kudus, dari permulaannya, sekarang dan akan jadi selama-lamanya. Amin. Bersama-sama semua orang percaya di muka bumi ini, mari kita mengakui iman kita dengan pengakuan iman rasuli. Kita mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus,
gereja yang kudus dan am, persekutuan orang yang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Epistel bagi kita minggu ini tertulis pada 2 Korintus 5 ayat 6 sampai dengan ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, untuk boleh menyimaknya. Jangan tawar hati juga waktu menghadapi maut. Maka oleh karena itu hati kami senantiasa tabah, meskipun kami sadar bahwa selama kami mendiami tubuh ini, kami masih jauh dari Tuhan. Sebab hidup kami ini adalah hidup karena percaya, bukan karena melihat. Tetapi hati kami tabah, dan terlebih suka kami beralih dari tubuh ini untuk menetap pada Tuhan. Sebab itu juga kami berusaha, baik kami diam di dalam tubuh ini maupun kami diam di luarnya, supaya kami berkenan kepadanya. Sebab kita semua harus menghadap tahta pengadilan Kristus, supaya setiap orang memperoleh apa yang patut diterimanya, sesuai dengan yang dilakukannya dalam hidupnya ini, baik ataupun jahat. Amin. Kita berdoa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dan menempatkannya di hati yang suci. Amin. Kita mendengarkan warta jemaat dan selanjutnya dilanjutkan dengan doa syafaat. Salam Bapak Ibu yang terkasih, warta jemaat serta laporan keuangan untuk minggu ini saya akan bacakannya. Kami mengucapkan selamat beribadah kepada kita semua. Tuhan memberkati. Topik dan doa syafaat minggu ini ada 4. Dihimbau kepada kita agar selalu mengikuti protokol kesehatan setiap hari karena penyebaran virus COVID semakin meningkat. 4. Akan menerima pemberkatan nikah Pendeta Okwil Letare P. Silitonga, putra dari Bapak P. Silitonga almarhum, Ibu M. Borusihan, dengan Christine Tince Nopri Borusinaga, putri dari Bapak E. Sinaga almarhum, Ibu N. Boru Pasaribu, pada tanggal 22 Juni 2021 di GMI Maranatha Kisaran. 5. Konferensi tahunan akan dilaksanakan tanggal 1 sampai 4 Juli 2021 secara virtual. 6. Akan diadakan baptisan kudus pada tanggal 11 Juli 2021. Bagi yang ingin membaptis anaknya, silakan mendaftarkan kepada pimpinan jemaat atau guru Injil. Jadwal kegiatan untuk seksi, hari, serta waktu tertera di Napiri. Untuk yang berulang tahun dari tanggal 7 sampai 13 Juni 2021 ada 16 orang. Kiranya Tuhan memberkati, semoga mereka panjang umur. Bahan bacaan untuk pagi serta malam juga tertera di Napiri. Petugas rekam video dapat kita lihat di Napiri kita. Petugas ibadah minggu depan tanggal 27 Juni 2021 juga dapat kita lihat di Napiri kita masing-masing. Untuk keuangan,
Persembahan ibadah Minggu tanggal 13 Juni 2021 untuk gelombang 1, 2, dan 3 dapat kita lihat di Napiri. Persembahan di rumah-rumah tanggal 13 Juni 2021 juga dapat kita lihat di Napiri kita. Persembahan sosial duka cita dari setiap komsel dapat juga kita lihat di Napiri kita. Dan kita menerima perpuluhan dari 20 keluarga. Kiranya Tuhan memberkati mereka yang telah memberikan perpuluhan demi pembangunan gereja kita. Ucapan syukur. Kita terima ucapan syukur dari keluarga MC Rait Boru Simbolon karena seluruh keluarga sudah sembuh dari sakit, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Kedua, keluarga Asia Nipar Boru Sinaga karena seluruh keluarga sehat-sehat, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. Tiga, Pendeta TR Boru Tabarat karena pada tanggal 20 Juni 2021 genap usia ke-71 tahun. Mohon doa diberi panjang umur dan kesehatan seluruh keluarga, mengucap syukur kepada Tuhan melalui gereja. 4. Keluarga Speaker H. Sirait Boru Manik karena Ibu Boru Manik pada tanggal 8 Juni 2021 genap usia ke-45 tahun. Mohon doa diberi panjang umur dan kesehatan seluruh keluarga, mengucap syukur kepada Tuhan. Sampai demikian warta. Mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Bapa kami yang di surga, terima kasih Tuhan buat penyertaan-Mu di sepanjang kehidupan kami satu minggu ini. Biarlah terlebih dahulu kami Tuhan mohon ampun atas dosa-dosa kami yang telah Engkau berikan kami kesehatan dari ketika Engkau memberikan sinar kepada kami. Terkadang kami lupa Tuhan mengucap syukur kepadamu. Untuk itu pada saat ini terlebih dahulu hapuskan segala dosa dan perbuatan kami yang tidak kami sengaja, agar kebaktian ini kiranya dapat menjadi berkat bagi kemuliaan nama-Mu saja. Tuhan, di sini kami mau berdoa buat hamba-hamba Tuhan sedistrik 6. Kiranya Tuhan yang membimbing hati dan pemikiran para hamba-hamba kami ini agar menjadi contoh yang baik bagi kami jemaat-jemaatnya. Biarlah Tuhan setiap hamba-Mu yang bekerja dengan tulus sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Demikian juga Tuhan, buat program-program gereja-Mu dan pembangunan gereja-Mu. Biarlah kami jemaat-jemaat-Mu semakin bertumbuh iman untuk memberikan yang terbaik buat gereja-Mu Tuhan, agar pelayanan-pelayanan yang akan kami kerjakan di gereja-Mu ini semakin dapat bertumbuh untuk kebaikan Tuhan saja. Kami juga mau berdoa Tuhan buat pekerjaan para jemaat-Mu serta jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan. Biarlah Tuhan setiap para jemaat-Mu yang bekerja serta yang mencari kerja selalu mengandalkan Engkau saja, agar setiap pekerjaan dan pekerjaan yang dicari dapat Tuhan berikan sesuai dengan kehendak Tuhan saja, bukan kehendak kami Tuhan. Demikian juga Tuhan buat jemaat kami yang sedang sakit pada saat ini Tuhan. Ibu R. Boru Siombing, Natania, Bapak Sinambela, Nyonya Napitupulu Boru Purba, Cenai Baho, LS B. Simatupang. Biarlah Tuhan hanya Engkau yang bekerja di dalam hati dan pemikiran mereka, agar mereka dapat memanggil Engkau untuk dalam penyembuhan penyakitnya. Jangan biarkan mereka Tuhan terlarut dalam kesedihan, tapi bimbing mereka untuk selalu memanggil Engkau, agar orang-orang yang merawat serta obat yang mereka makan dapat menyembuhkan penyakit mereka, serta mereka dapat bersama-sama berkumpul bersama-sama dengan kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu saja Tuhan. Demikian juga Tuhan buat para
bangsa kami, pemimpin-pemimpinnya Tuhan, berikan hikmat bijaksana yang daripada-Mu saja Tuhan, agar pemimpin bangsa kami ini dapat memimpin dengan baik dan memberikan keadilan seadil-adilnya kepada kami, terutama kami orang-orang yang lebih sedikit dibandingkan mereka orang-orang yang lebih banyak. Biarlah Tuhan pemimpin-pemimpin kami ini memberikan keadilan seadil-adilnya kepada kami. Terima kasih Tuhan. Kami juga mau berdoa buat orang-orang yang berulang tahun. Biarlah juga Tuhan yang memberikan kesabaran serta panjang umur kepada mereka, agar mereka selalu mengingat Engkau di setiap usia yang mereka peroleh daripada Engkau saja Tuhan. Kami juga mau berdoa Tuhan buat orang-orang yang telah memberikan perpuluhannya. Biarlah Tuhan perpuluhan yang mereka berikan kepada gereja-Mu dapat mereka berikan dengan ketulusan yang daripada Tuhan saja. Demikian juga Tuhan orang-orang yang telah memberikan ucapan syukurnya melalui gereja-Mu. Biarlah Tuhan segala ucapan-ucapan syukur yang mereka berikan membuat hati dan pemikiran mereka semakin bertumbuh untuk memberikan yang terbaik kepada gereja-Mu dan terlebih-lebih kepada-Mu Tuhan. Tuhan, sebentar kami akan mendengarkan sebagian daripada firman-Mu. Biarlah lewat firman yang diberikan oleh Bapak Pendeta J. Situmeang dapat bertumbuh dan berkembang di hati dan pemikiran kami untuk kami laksanakan di hari-hari yang akan kami jalani di minggu-minggu yang akan datang. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami yang kurang sempurna. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita akan mengumpulkan persembahan. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu, supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, dan malah berkelebihan dalam pelbagai kebajikan. Menyerahkan persembahan kita bernyanyi mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Amin. Untuk menyambut firman Tuhan yang akan dibawakan Bapak Pendeta kita kembali bernyanyi dari nomor 90 ayat 1 sampai dengan ayat 2.
surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga. Tabur benih Tuhan dengan beraninya, segala kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga, dapat hasilnya di dalam surga. Kita akan gembira di dalam surga. Amin. Mari kita berdoa. Kami akan dengar-dengaran firman-Mu Tuhan. Berkati kami semua. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita dari Injil Markus pasal yang keempat. Kita membacanya dari ayat yang ke-26 sampai ayat yang ke-34. Ayat 26 sampai ayat yang ke-34 dari Injil Markus pasal yang keempat. Demikian firman Tuhan. Lalu kata Yesus, beginilah hal kerajaan Allah itu, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Lalu pada malam hari ia tidur, dan pada siang hari ia bangun. Dan benih itu mengeluarkan tunas, dan tunas itu makin tinggi. Bagaimana terjadinya tidak diketahui orang itu. Bumi dengan sendirinya mengeluarkan buah, mula-mula tangkainya, lalu bulirnya. Kemudian butir-butir yang penuh isinya dalam bulir itu. Apabila buah itu sudah cukup masak, orang itu segera menyabit, sebab musim menuai sudah tiba. Katanya lagi, dengan apa hendak kita membandingkan kerajaan Allah itu? Atau dengan perumpamaan manakah hendaknya kita menggambarkannya? Hal kerajaan itu seumpama biji sesawi yang ditaburkan di tanah. Memang biji itu yang paling kecil daripada segala jenis benih yang ada di bumi. Tetapi apabila ia ditaburkan, ia tumbuh dan menjadi lebih besar daripada segala sayuran yang lain, dan mengeluarkan cabang-cabang yang besar, sehingga burung-burung di udara dapat bersarang dalam naungannya. Dalam banyak perumpamaan yang semacam itu, ia memberitakan firman kepada mereka sesuai dengan pengertian mereka. Dan tanpa perumpamaan, ia tidak berkata-kata kepada mereka, tetapi kepada murid-muridnya ia menguraikan segala sesuatu secara tersendiri. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, terpuji nama Tuhan, kita masih diberikan kekuatan dan kesehatan. Mungkin saudara dalam keadaan sakit di rumah sakit dan melihat ataupun menonton acara ini. Mari kita sama-sama menyimak firman Tuhan yang baru saja kita baca tadi. Markus menceritakan bagaimana Yesus ada di sebuah rumah. Dan Markus menceritakan bagaimana Yesus mengajar murid-muridnya. Pada saat ini Yesus mengajarkan tentang hal kerajaan Allah. Markus tidak memakai kerajaan sorga, tetapi kerajaan Allah. Mengapa? Karena Yesus mau menyatakan dirinya. Dan Markus ingin semua orang yang melihat, mendengar firman Tuhan, mendengar atau membaca Injilnya, memahami siapa Yesus. Disinilah Markus mau mengatakan bahwa Yesus sendirilah Allah itu. Sehingga dia mengatakan hal kerajaan Allah.
kerajaan Allah yang menyatu, yang bersama, yang sudah hadir di tengah-tengah kehidupan manusia. Siapa lagi kalau bukan Yesus? Saudara-saudara, dikatakan di sana bahwa hal kerajaan Allah itu Yesus memberikan umpama. Mengapa diberikan perumpamaan? Supaya lebih dekat, lebih dipahami bagi orang-orang yang kurang memahami firman Tuhan. Nah, seumpama orang yang menaburkan benih di tanah. Benih ditabur di tanah. Tidak dijelaskan benih apa di sini, tetapi dijelaskan setelah perikop yang selanjutnya bahwa benih itu adalah biji sesawi, biji yang kecil. Nah, tetapi benih yang jatuh di tanah ini menyatu dengan tanah, berkena dengan tanah, sehingga ada reaksi daripada benih itu untuk mengeluarkan tunas-tunas, bahkan akar, dan dia memacakkan akarnya ke tanah dan bertumbuh. Dikatakan di sini bahwa orang itu pada malam hari pergi tidur, dan pada pagi harinya dia bangun dan dia melihat bahwa benih itu sudah tegak, sudah bertunas. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, hal kerajaan surga adalah seumpama benih itu yang tanpa diketahui orang dunia ini, benih itu bertumbuh. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, itu pertanda bahwa ada satu reaksi tertentu yang tidak bisa dilihat oleh kasat mata manusia, di mana benih itu bertumbuh. Dalam kehidupan kita juga sebenarnya firman Tuhan yang adalah benih yang tumbuh di dalam hati dan pikiran kita itu ditaburkan Tuhan kepada kita. Dan tanpa kita bisa lihat, benih itu bisa berakar dan bertunas di dalam diri kita. Apalagi jika yang mendengar, jika yang berpikir, jika yang merasakan memiliki hubungan yang dekat dengan Allah. Sebelum perumpamaan ini, Markus menyebutkan tentang 4 jenis tanah. Nah, Bapak Ibu kasih dalam Yesus Kristus, yang dipahami atau yang ditekankan Markus di sini, kita menjadi tanah yang baik. Tanah yang bisa menghasilkan sampai 100 kali lipat. Kalau tidak bisa 100, 60, 30. Tetapi yang jelas dia menghasilkan. Nah, saudara-saudara kasih dalam Yesus, dalam perumpamaan ini ternyata orang itu tidak tahu dengan tidak melihat perkembangan bagaimana tumbuhan itu berkembang, tetapi dia pasti mengharapkan hasil yang berlimpah. Ketika dia sudah melihat benih dan itu sudah menjadi besar, bulir-bulirnya sudah berisi dan sudah mulai menguning, maka dia mengambil sabitnya dan waktu penuaian pun terjadi. Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus, ini membuktikan bahwa hal kerajaan surga, hal kerajaan Allah, bahwa Yesus hadir di tengah-tengah kehidupan manusia yang meresap pada kehidupan kita. Sebaiknya hati kita menerima Yesus. Bukan saja menerima Yesus, tetapi menerima pemimpinan Yesus. Kepemimpinan Yesus dalam diri kita membawa kita ke jalan yang benar. Bukankah Yesus mati untuk dosa-dosa kita supaya kita menjadi selamat? Saudara-saudara kasih dalam Yesus Kristus. Oleh karena itu, benih yang sudah ditaburkan itu ditunggu si penabur itu untuk penuaian. Yesus sebagai firman Tuhan yang hidup, dan dia adalah bagian daripada kerajaan Allah itu. Dia menunggu engkau saatnya dituai. Bagaimana kita agar bagus penuaian? Saudara-saudara, dalam perikop yang kedua, inilah muncul suatu sifat yang dirindukan oleh Allah. Benih yang kecil tadi, benih sesawi tadi,
benih yang terkecil dari segala benih yang ada di bumi. Tetapi ternyata ketika ditanam, ketika ditabur, dia akan menjadi pohon yang lebih besar daripada sayuran-sayuran yang ada pada saat itu. Nah, bahkan dikatakan lagi, pohon itu, sayuran itu bisa menjadi tempat bersarang burung-burung di udara. Mungkin bukan burung Raja Wali, tapi burung-burung kecil yang sering mengambil madu daripada bunga-bunga ataupun dari mengambil kutu-kutu di pepohon-pohonan. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, tidak mungkin bersarang di situ Raja Wali, pasti tumbang dan rusak pohonnya. Tetapi Allah tidak mengatakan ada burung Raja Wali yang hinggap, tetapi ada burung-burung di udara yang bisa bernaung di pohon itu. Saudara-saudara, inilah yang dirindukan Tuhan, yang dirindukan oleh Yesus Kristus. Firman itu hidup, firman itu ada dan terus berkembang di dalam hati kita, bertunas dan bisa menjadi saluran berkat bagi orang lain. Jadi orang yang dipimpin oleh Yesus akan memahami bahwa dirinya adalah berkat bagi orang lain. Dengan demikian saudara-saudara, benarlah firman Tuhan ini bahwa burung-burung di udara pun bisa bernaung di sana. Dan orang-orang yang percaya, orang-orang yang tidak harus melihat baru percaya, tetapi yang mengimani, dia semakin percaya dan kuat imannya, maka dia akan menjadi naungan bagi orang lain. Dia akan menjadi kekuatan bagi orang lain. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, jika benih yang kecil itu bisa menjadi besar, kita lihat Yesus. Di dalam kelemahan Yesus, bukan dia memiliki otot yang kuat, tenaga yang perkasa, tetapi dia memiliki iman, dia memiliki hikmat yang luar biasa di dalamnya. Dalam kelemahannya, dalam kemiskinannya, kenistaannya di dalam dunia ini, tetapi dia karena iman, karena dia mencintai Allah dan mencintai sesama manusia, dia menjadi raja. Lemah menjadi kuat dan besar. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, oleh karena itu mari kita belajar dari bagaimana Yesus. Dia memimpin dengan bijaksana. Dia menyatukan dirinya dengan masyarakat yang ada. Bahkan dia menyampaikan kata-katanya sesuai dengan pola pikir masing-masing. Maka dari itu orang kota, orang desa ada di mana-mana, tapi firman itu bisa menyatu dengan masyarakat dan menjadi saluran berkat bagi banyak orang. Oleh karena itu saudara-saudara, kita harus belajar dan terus belajar menjadi pemimpin keluarga yang benar, menjadi pemimpin gereja yang benar, menjadi pemimpin di sekolah yang benar, menjadi pemimpin dan menyatukan diri dengan firman Tuhan, supaya kepemimpinan kita, termasuk memimpin diri kita sendiri, kita bisa menjadi berkat bagi orang-orang. Dan ketahuilah bahwa setiap firman yang kita dengar, setiap firman yang kita akukan di dalam diri, tidak akan pernah pulang dengan sia-sia. Karena firman Tuhan itu hidup, firman Tuhan itu menyala, firman Tuhan itu ada setiap saat dalam hidupmu. Karena itu saudara-saudara, jangan sepelekan satu ayat, dua ayat yang engkau baca. Jangan sepelekan itu. Jangan sepelekan oleh speaker yang menyampaikan firman Tuhan. Oh, dia bukan orang kaya, sok jago dia menyampaikan firman Tuhan. Jangan sepelekan orang yang tidak memiliki pengetahuan yang tinggi. Jangan sepelekan orang-orang kecil. Tetapi mari kita bantu dia supaya belajar. Mari kita dukung dia dalam kehidupannya, supaya dia juga tidak menjadi sia-sia di dalam kehidupan ini. Saudara-saudara kasih dalam Yesus, ketahuilah bahwa semua orang
yang tua, yang muda, yang kaya, yang miskin, yang sedih dan yang bahagia, itu berharga di mata Tuhan. Oleh karena itu saudara adalah orang yang berharga di mata Tuhan. Jadikan firman Tuhan itu kekuatanmu, dan kita adalah bagian daripada kerajaan Allah itu. Jika benih itu kecil, tetapi dia bisa berbuat yang besar, engkau juga jangan merasa lemah engkau ketika engkau dianggap orang rendah. Tetapi yakinkan dirimu bahwa engkau bisa seperti biji sesawi. Tuhan memberkati. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa. Kami yakin kami bisa seperti biji sesawi yang kecil, menyatu dengan tanah, menyatu dengan firman Tuhan, menyatu dalam diri kami sendiri, dan kami menjadi berkat bagi banyak orang. Ajari kami Tuhan, supaya kami bisa memimpin diri kami sendiri ke jalan yang benar. Lindungi kami Tuhan, supaya mara bahaya yang terus mengintai kami tetap menang di dalam peperangan iman. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita puji nama Tuhan dari nomor 202. Betapa indah harinya saat ku pilih menebus, alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku, ku beri kasih kepadanya serta bernyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku, ku diajari penebus, berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Amin. Jadilah kuat di dalam kelemahanmu, dan tetaplah belajar akan firman Tuhan. Pimpinlah dirimu kepada jalan yang benar. Amin. Kepada Allah beri puji. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih sayang Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus memberkati kamu hari ini, besok, dan sampai selama-lamanya. Amin.
Salam. Puji nama Tuhan. Selamat hari Minggu.